Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Fahrul, tolong dipimpin doanya. Oke, Bapak absen dulu ya. Aditya Permana, angkat tangannya dong. Ya. Ahmad Rijali, Devi Puspita. Oke, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk hari ini sebenarnya Bapak ingin menayangkan video pembelajaran, akan tetapi karena keterbatasan kita, jadi karena mati lampu, jadi kita tidak bisa melakukan tayangan video. Jadi nanti akan Bapak ilustrasikan di papan tulis. Kemudian seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Ada pernah dengar apa itu ekologi? Nggak ada yang tahu. Oke, nggak ada yang tahu apa itu ekologi. Bapak kasih sebuah ilustrasi sekarang. Kalian perhatikan baik-baik di papan tulis. Karena hari ini kita akan belajar ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini Bapak punya 4 buah bunga mawar. Bunga mawar kita anggap saja bunga mawarnya Adit 1 ya. Bunga mawarnya Adit ini, coba kalian tulis di buku, biar nanti kalian bisa jawabnya enak. Dari analisa kalian, kira-kira bunga mana yang tumbuhnya itu menjadi lebih baik dari keempat itu? Coba. Rijal. Bunganya Rijal. Bunga siapa? Rijal. Oke. Alasannya apa? Karena ditaruh di teras dan selalu disiram. Jadi kita hari ini akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dari pembelajaran hari ini Bapak berharap kalian itu mampu, yang pertama, kalian bisa menjelaskan faktor pengaruh lingkungan terhadap organisme melalui pengamatan percobaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian terampil membuat produk faktor-faktor pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme setelah melakukan pengamatan. Ya. Dan yang ketiga, Bapak ingin kalian itu terampil menganalisis tentang pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Oke, jadi Bapak jelaskan untuk proses pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama nanti kalian akan melakukan pengamatan ya. Nanti kita lakukan percobaan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalian akan Bapak berikan LKPD untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Jadi hari ini kita belajar tentang menggunakan model PJBL. Nah, kalau tadi kan kalian sudah
sudah menyebutkan bahwasanya tumbuhan tadi perlu tanah, perlu air, perlu cahaya. Nah, kalau Bapak tanya seperti ini misalnya, tahu ikan sepat? Sapat. Tahu. Di sini masih ada apa enggak ikan sepat? Masih banyak apa langka? Nah, kira-kira kenapa jadi ikan sepat itu sekarang susah dijumpai di daerah kita itu, kenapa menurut kalian? Karena oke. Kondisi airnya. Terus apa lagi? Oke. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan kalian, untuk mendukung pendapat kalian hari ini, kita akan lakukan percobaan. Yang pertama, nanti kita akan menempatkan 5 buah wadah ikan, ya, yang sama-sama awalnya itu diisi dengan air yang sama. Nah, nanti kita hitung di menit pertama, kita hitung membuka dan menutupnya pingsan, ya, di menit pertama, kemudian di menit ke-5 dan di menit ke-10. Sudah bawa HP untuk timernya? Pinter. Nah, bapak-bapak memang jos. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kemudian ini Bapak bagikan LKPD-nya untuk kalian nanti dapat. Yang pertama, mengamati dulu dari percobaan. Dari mengamati itu, kemudian kalian membuat sebuah gagasan, ya, membuat sebuah gagasan produk atau hasil yang terinspirasi dari pengamatan percobaan tadi. Oke, bisa diminta tolong Bapak untuk diambilkan itu. Fahrul, Bapak minta tolong sama Jen, minta tolong ambilkan ikannya. Perhatikan LKPD-nya ya. Ya. Nah, di situ kan ada 2 tabel. Tabel yang pertama tentang apa itu? Tabel yang pertama tentang apa itu? Oke. Kemudian yang tabel kedua? Oke, perubahan perilaku ikan itu bisa seperti misalnya dia cara berenangnya, atau dia lebih agresif atau lebih pasif, atau kan timernya. Oke, kalau sudah silakan pengamatnya maju. Satu kelompok timernya 1 aja. Oke. Jadi gini. Dihitung 1 menit. Dalam 1 menit itu berapa kali dia membuka dan menutup misalnya? Coba kalian perhatikan, bisa nggak lihat? Bisa. Nah, kalau kalian berdiri kalian nggak akan bisa, kalian harus jongkok. Ya. Ajar, duduk aja, kakinya sakit. Ya. Hadijah sebelah sini, Hadijah sebelah sini. Mulai. Tanyakan katanya sama yang mengamati. Ya, yang dikatakan kondisi terakhir ikan. Ini bukan catatan di menit ke-10. Berarti kalian mengamati, kalian dapat data, kalian tulis, dari data yang tertulis itu kalian simpulkan. Pakai bahasa Indonesia masa pakai bahasa Banjar? Gunakan bahasa Indonesia. Biar sudah ya. Oke, Arwah. Arwah. Selesai? Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang Bapak ingin kalian itu membuat sebuah gagasan proyek, ya, yang nanti akan menghasilkan produknya itu boleh video, boleh artikel, boleh poster, ya, boleh. Jadi proyek ini yang ada hubungannya dengan faktor-faktor
lingkungan yang mempengaruhi suatu organisme. Silakan didiskusikan dengan rekan-rekannya. Oke, kita buat kesepakatan kan sudah kalian tentukan nih. Bikin apa tadi? Video, bikin artikel. Oke, kita tentukan, kita sepakati. Selesainya atau dikumpul hari apa? Ini hari Senin. Hari Kamis. Bulan Senin. Oke, sanggup. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang kalian buat jadwalnya. Oke, KPD ada. Dilengkapi jadwalnya. Jadwal perencanaan. Jadwal perencanaan proyek. Karena kalian itu kerjakannya di jam luar sekolah, ya kan? Nah, Bapak harus tahu, harus yakin bahwasanya produk itu adalah hasil karya kalian. Nah, jadi kita buat kesepakatan nih. Kesepakatannya gimana Bapak enaknya memonitoring kalian? Kan kalau Bapak misalnya setiap sore harus datang ke sini kan, ya, kasihan kalian. Kalau Bapak sering-sering aja sambil giring kan, ngetril ya kan, naik perahu. Nah, jadi kita buat kesepakatan. Nanti Bapak memonitoring kalian itu bagaimana? Ayo, silahkan kalian kelompokkan dengan kawannya. Nanti kita buat kesepakatan bagaimana. Kirim video. Sepakatnya 3 menit videonya. Ngerjakan itu 5 menit. Oke, 5 menit. Berarti dalam satu hari kalian kirim video 5 menit. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Gimana? Ada masalah? Dimulai terserah kan, misalnya dimulai habis zuhur atau dimulai nanti habis asar selesai, apa terserah, atau dimulainya habis maghrib Pak. Nah kan ini contoh gitu lah, kita kan ya sudah ya. Nah karena waktu jualah yang harus memisahkan kita ya, jadi sepakat ya hari Kamis. Nah perlu mengingatkan, jadi untuk sebagai bahan referensi kalian untuk bikin proyek ini, kalian bisa nanti buka buku paket, buku siswa itu buat referensi. Kalian juga boleh lihat YouTube ya buat referensi, kalian boleh ya referensi. Yang penting yang kerjakan itu real, kalian kerjakan sendiri. Kalau enggak sebelum Bapak akhiri pada pelajaran hari ini, seperti biasa, agar pembelajaran kita hari ini mendapat hikmat, ya, dapat bermanfaat, kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Adit, Bapak minta pimpin doanya. Teman-teman semua bisa mengamalkan kita. Tidak ada lagi. Sudah siap memulai pembelajaran? Siap. Bagaimana proyeknya? Sudah selesai? Siap. Sudah selesai semua? Siap. Kemarin untuk biawan bikin apa? Tim biawan kemarin bikin apa? Artikel. Bikin artikel. Harwan? Bikin video. Berarti hari ini siap ya? Presentasi untuk laporan proyek dan
presentasi produknya, serta nanti produknya dipamerkan, ya, dipamerkan. Nah, Bapak kasih informasi dulu sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini. Jadi nanti ketika salah satu dari kelompok baik itu haruan maupun biawan nanti melakukan presentasi, maka kelompok yang satunya sambil menganalisis, mencari tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya, atau apa yang mau ditanyakan ke kelompok kawannya. Oke, jadi kita mulai presentasinya. Siapa yang mau maju duluan presentasinya? Kelompok siapa? Katanya. Oke, kelompok biawan, silakan. Silakan presentasi. Oke, silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana dari kelompok biawan. Saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan proyek kami. Nama anggota kelompok: pertama, Aditya Permana; kedua, M. Zaini Alki; ketiga, Dewi Puspita; keempat, Kartika Jannati; kelima, Siti Hadijah. Judul proyek: faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi organisme. Tujuan pembuatan proyek: agar tahu pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap suatu organisme. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, bagaimana dari kelompok haruan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok biawan atau mau memberi masukan, sekedar masukan atau saran? Oke, jadi ada pertanyaan dari Ruben tadi untuk kelompok biawan. Pertanyaannya adalah apa itu biotik dan apa itu biotik. Nah, silahkan kelompok biawan untuk menjelaskan. Biotik yaitu adalah segala sesuatu yang hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan lainnya. Itu tadi jawaban dari kelompok biawan. Bagaimana jawabannya dari kelompok haruan? Sudah puas dengan jawabannya kelompok biawan? Apa lagi pertanyaan? Untuk hasil proyeknya bisa dilihat di depan. Kalau mau ada yang mau ditanyakan atau mau disaksikan, itu sudah ada di depan. Sekarang giliran haruan, silakan. Hati-hati, pindah kabelnya, pelan-pelan. Silakan kelompok haruan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramadhani dari kelompok haruan. Saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan proyek. Nama anggota kelompok: 1. Muhammad Farul Ramadhani; 2. Ahmad Rijali; 3. Rahmat Raihan Arsyad; 4. Devi Puspita. Judul proyek: faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Foto kegiatan. Apakah ada yang Sebentar. Coba tampilkan dulu produknya ditampilkan dulu. Ya, produknya tampilkan dulu. Gimana kawan yang mau komentar kalau produknya belum dilihat? Pengertian faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebut juga faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman-pengalaman alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya yang sering dikemukakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa Silakan. tujuan proyek untuk apa?
pertanyaan dari Adit tadi dari kelompok biawan adalah tujuan proyeknya. Untuk memberikan informasi mengenai apa saja faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan ekosistem di bumi. Oke, jadi itu tujuannya Adit. Bagaimana? Puas tidak? Jawabannya? Oke, puas ya. Oke, baiklah. Jadi Bapak tanggapi satu-satu ya untuk hasil proyek kalian. Jadi sedikit Bapak tambahkan di sini ya untuk kelompok biawan. Jadi ketika kalian itu membuat artikel ya, jangan langsung seperti ini kan langsung bubur kemudian langsung materi itu pakai pembahasan, tetapi kita pendahuluannya dulu ya. Itu untuk kelompok Jawa. Nah sekarang ini untuk yang kelompok dari Harwa, coba tampilkan proyeknya tadi. Stop. Ini. Nah sebenarnya sudah sangat bagus, sangat kreatif kelompok Harwa dalam membuat video ini ya. Kan tetapi itu tadi sedikit masukan lagi juga buat kalian dari Bapak. Fix kelompok kalian kelompok Harwan dan Biawan sudah bagus. Bapak cukup cukup bangga karena kalian sudah bisa menghasilkan produk untuk konservasi lingkungan yang mempengaruhi hal itu. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Oke, kemudian itu untuk produknya ya. Kemudian untuk pelaporannya, coba tim Harwa tadi kurang lebih untuk laporannya. Untuk laporannya tadi kurang lebih, oke, coba itu nanti ditambahkan lagi ya. Ini masukan. Sama tadi punya Biawan juga seperti itu, kayak punya Harwa di jadwal tulisan proyek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ke Bapak atau ke rekan yang lain untuk masalah proyeknya, laporannya, atau produknya. Ada yang mau tanyakan atau tidak? Tidak. Ada. Oke. Jadi dari pembelajaran kita, jadi apa yang dapat kita simpulkan? Coba Bapak ingin dengar dari kalian. Oke, Devi ya. Oke, apa Devi? Perilaku ikan berbeda-beda karena air yang berbeda. Jadi perilaku ikan pada percobaan dipengaruhi oleh suhu air, tingkat keasaman air, dan larutan deterjen. Oke, tepuk tangan buat Devi. Ada yang mau menambahkan selain Devi? Apa yang dapat kita tarik kesimpulan? Kartika. Oke, apa Kartika? Kesimpulannya? Faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu organisme adalah faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik seperti tanah, air, udara, suhu, tekanan udara, iklim, topografi, angin, dan cahaya. Faktor biotik seperti komponen yang mencakup tentang makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Oke, tepuk tangan buat Kartika. Luar biasa sekali ya, Bapak sudah bisa menarik kesimpulan ya. Jadi masih ingat pertanyaan awal Bapak, pertanyaan awal pertemuan pertama kemarin tentang ikan sepat kemarin. Iya Pak. Oke, Rizal, apa Rizal? Ikan sepat menjadi langka karena adanya faktor abiotik, yaitu faktor lingkungan yang tidak lagi sesuai dengan ikan sepat seperti suhu air, tingkat keasaman air. Faktor biotik seperti eksplorasi manusia dalam pembukaan lahan, penangkapan ikan yang terlalu dan berlebihan, dan ada predator dan mangsa seperti ikan tomat.
Oke, tepuk tangan buat Rijal. Sangat luar biasa. Jadi tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia Bapak membuat model pembelajaran PJBL ini. Kalian bisa menarik kesimpulan, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut ke langkah berikutnya pembelajaran kita? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan LKPD-nya dikumpul ke meja Bapak, LKPD-nya. Kemudian buku-bukunya silahkan dimasukkan ke laci. Ya, tinggalkan kerupuk aja di atas meja. Oke, kalau sudah, sekarang buka email kalian. Buka emailnya. Ya, kemudian cari kotak masuk. Di situ Bapak sudah kirimkan soal melalui Google Formulir. Sudah kebuka? Ya. Ya, pilih kelasnya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah semua? Soalnya dikerjakan? Ya. Bagaimana hasilnya? Memuaskan atau tidak? Memuaskan. Oke, memuaskan. Ya, ini lembar refleksi sebagai bahan kajian Bapak untuk proses pembelajaran ke depannya. Ya. Itu yang lembar pertama, refleksi untuk kalian. Lembar yang kedua itu refleksi menilai Bapak, ya. Oke, sudah selesai untuk refleksinya? Nah, kalau sudah selesai silahkan dikumpul di meja Bapak. Ini taruh di atas, ya. Baiklah. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin sampaikan, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar ekosistem. Jadi masih sekitar ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia, tetapi dengan subbab ekosistem. Ya, nah jadi silahkan nanti kalian pelajari itu di rumah. Buku paketnya kan sudah butuh di Google, silahkan ya. Sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita sudahi pembelajaran kita hari ini, kepercayaan kita masing-masing. Rehan, Bapak